Oke, hari ini saya ditemani oleh Mas Gabriel dari perwakilan ECA yang akan memberikan penjelasan lebih detail tentang program-program yang ditawarkan di UniSC Adelaide Campus, kemudian intake-nya seperti apa, entry requirement, dan juga tentu saja scholarship yang akan di-offer oleh UniSC Adelaide Campus. Oke, mungkin biar tidak menunggu terlalu lama, silakan Mas Gabriel. Oke, terima kasih banyak Mbak Reta. Sekali lagi, selamat pagi teman-teman dari Yes Education dan juga sub-agents dari Yes Education. Di sini saya ada lihat ada beberapa mungkin yang saya sudah pernah ketemu sebelumnya. Ada Bu Ivi, ada Pak Wirya, ada Bu Dewi, dan teman-teman yang lain. Perkenalkan kembali, saya kebetulan Gabriel Stefanus. Saya di sini adalah perwakilan dari Education Center of Australia. Nah, mungkin sebagai informasi, saat ini ECA memanage salah satu top public university campus di Australia juga, salah satunya dengan University of Sunshine Coast, khususnya untuk Adelaide campus di South Australia. Jadi untuk hari ini saya akan fokus terlebih menjelaskan mengenai UniSC atau University of Sunshine Coast untuk Adelaide campus. Izinkan saya sebelumnya untuk share screen terlebih dahulu. Nanti jika suara saya tidak terlalu jelas atau mungkin sound dan PowerPoint-nya tidak terlihat, mungkin boleh diinformasikan aja ya, Mbak Red. Oke, Oke. ntar saya hide dulu, hide floating. Baik, semoga sudah terlihat jelas ya untuk Oke, share screen sudah saya. kelihatan. Terima kasih Mbak Reta. Ya, jadi sebagai refresh aja teman-teman semuanya, ECA ini adalah suatu grup institusi pendidikan di mana kita manage beberapa kampus, baik itu our own private college by ECA, kita punya APIC, Asia Pacific International College, kita punya ECA College of Health Sciences dan juga Higher Education Leadership Institute atau HELI. Selain itu untuk elikus kita juga punya LSIS, bahkan untuk vocational kita juga punya ECA College. Nah, di luar daripada itu, kita juga manage beberapa top public university di Australia dan terbaru itu kita juga punya di UK. Nah, untuk di Australia sendiri kita ada dengan Victoria University, khususnya untuk Brisbane Campus dan juga Sydney Campus. Kita juga punya University Tasmania, khusus untuk yang Melbourne Campus. Kita juga punya SUT atau Swinburne University of Technology untuk yang di Sydney Parramatta Campus juga University of Canberra untuk yang Sydney Hills Campus New South Wales, dan yang paling baru nantinya kita juga ada University of the Sunshine Coast yang ada di Adelaide, South Australia. Dan khusus untuk UK, kita juga manage London Metropolitan University yang ada di North London. Nah, kali ini seperti informasi saya di awal tadi, saya akan menginformasikan lebih detail mengenai University of the Sunshine Coast atau UniSC yang ada di Adelaide campus untuk sesi kali ini dengan Yes Education Partners. Oke, sebagai informasi, University of Sunshine Coast ini merupakan public university. Jadi kita universitas punya negara, bukan private university, di mana kita mungkin adalah salah satu public university termuda yang ada di Australia. Kita baru ada established tahun 96. Jadi umurnya di tahun ini baru umur 28 tahun, tetapi kita sudah punya banyak sekali kampus. Main campus kita itu ada di Sunshine Coast City, tetapi untuk under ECA di tahun ini kita buka untuk Adelaide Campus di South Australia. Nah, walaupun dari sisi usia mungkin belum terlalu mature, tapi dari sisi ranking sebenarnya kita cukup oke. Nah, University of Sunshine Coast ini sebagai informasi itu masuk ke level 1 assessment. Di secara assessment kita cukup oke level 1, di secara visa processing ataupun visa granted itu biasanya cukup tinggi dibandingkan yang level 2 atau bahkan level 3. Jadi kita masuk ke level 1 dan untuk secara ranking kita itu nomor 1 pertama untuk di Queensland dan juga 5 di Australia untuk quality, overall experience, student support, learning resources. Bahkan kita juga punya rated 5 star untuk beberapa key areas. Oke, itu untuk ranking dan untuk informasi lain terkait ranking juga dari THE, Higher Education Impact Rankings, kita itu equal di nomor 29 dari 1.006, hampir 1.600-an institusi secara global. Jadi kita masuk top 2% versi THE. Dan secara kampus, kalau saya bisa besar,
Nah, di sini kampus kita itu lokasinya ada di Sunshine Coast, tetapi under ECA kita itu di Adelaide, di South Australia. Nah, sebagai informasi mungkin saya informasikan sedikit mengenai Adelaide ya, pertama. Nah, Adelaide itu ada di bagian tengah-tengahnya Australia, di bagian selatan. Jadi kalau dibanding dengan Perth, sebenarnya kalau Perth itu kan ada di Western Australia, Adelaide itu lebih dekat kota-kota besar seperti Melbourne atau bahkan seperti Sydney katakanlah. Mereka itu terbang ke Melbourne by flight kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit atau bahkan ke Sydney kurang lebih sekitar 1 jam 50 menit. Dan biasanya pertanyaan dari orang tua ataupun student, apakah ada direct flight Indonesia Adelaide pulang pergi? Jawabannya ada. Itu tiap hari ada tiket pulang pergi pakai Batik Air atau Jetstar, itu via Bali, via Denpasar. Jadi dia ada direct dari Bali. Jadi kalau student misalnya lagi libur, pengen ke Indonesia, mereka bisa sekalian liburan, mungkin ketemu di tengah-tengah di Bali, itu pun juga bisa. Seperti itu. Di lokasinya juga cukup strategis dan perbedaan waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam dengan Jakarta untuk saat ini. Oke, itu untuk Adelaide-nya. Nah, selain itu, Adelaide itu sebenarnya punya karakteristik kota yang brandingnya mungkin kemarin-kemarin lebih ke festive city atau kota festival. Jadi di sana memang banyak sekali festival, dari festival musik, festival makanan, bahkan dari sisi winery-nya atau winery kebun anggurnya pun juga cukup terkenal. Jadi dikarenakan memang banyak festival, otomatis mereka juga cukup banyak membuka lowongan-lowongan dari segi part-time ataupun volunteer untuk membantu festival tersebut, di mana mereka juga bisa rekrut dari international student juga. Oke, ini ada satu video yang bisa saya play sebentar supaya bisa lihat mungkin Adelaide seperti apa ya kurang lebih. Silakan disaksikan. Iya, itu tadi video dari Study Adelaide. Nah, ini adalah lokasi kampus kita. Di lokasi kampus kita itu pas banget di tengah-tengah kota, di Victoria Street, kebetulan di Adelaide City. Jadi memang kita itu lokasinya cuma 3 blok di Rundle Mall. Nah, sebagai informasi, Rundle Mall itu saya bisa katakan mungkin itu titik ramai di Adelaide City. Jadi memang Rundle Mall itu biasanya tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi mungkin dari UMKM sampai high-end brand itu memang ada di sana. Jadi kalau student mungkin mau hangout, mungkin student mau part-time job nantinya, itu mereka rata-rata lakukan di Rundle Mall. Seperti itu. Kita juga tetanggaan dengan kakak kita, yaitu Adelaide University yang baru saja bergabung. Jadi memang kita sangat dekat untuk lokasinya. Mereka kalau jalan kaki mungkin dari kampus ke Rundle Mall lebih sekitar 10 sampai 15 menit aja. Seperti itu. Dan pastinya di kotanya juga ada tram dan tram itu bisa digunakan secara free untuk student. Itu. Oke, itu dari sisi lokasi
output kita. Ah, saya akan lanjut. Nah, untuk Adelaide sendiri, Adelaide itu memang masuk ke salah satu top 3 untuk top 10 livable city in the world. Bahkan saya bisa pastikan dari sisi cost affordability untuk accommodation, dia salah satu yang paling affordable juga. Dibandingkan dengan kota-kota besar seperti katakanlah Sydney ataupun Melbourne atau bahkan Brisbane. Kita itu kurang lebih biaya hidupnya lebih murah 12-15% pastinya. Plus kita juga punya transportation pass untuk student dengan mereka bayar sekitar $56 untuk 28 hari mereka itu udah boleh bebas pakai MRT, pakai bus atau bahkan tram itu untuk mereka bisa pakai selama 28 hari. Seperti itu. Dan untuk accommodation di Adelaide City itu starting dari 150 sampai yang paling mewah itu 600 Australian dollar per weeknya. Tetapi average itu biasanya di angka 350 sampai 450. Dan itu masih sangat mudah untuk dicari untuk di tengah-tengah kota dengan harga seperti itu. Dibandingkan mungkin di Sydney atau di Melbourne yang sepertinya harga 500 per week sudah cukup tough juga untuk dicari seperti itu. Jadi ini bisa jadi salah satu mungkin alternatif ya. Kalau misalnya ada student yang cari affordability dengan kualitas yang baik, dengan UMR dari part-time-nya mungkin juga sama seperti Sydney dan juga Melbourne, mereka bisa kita alihkan ke Adelaide City. Seperti itu. Dan pastinya untuk Adelaide itu memiliki migration opportunities yang sedikit berbeda. Seperti kota-kota besar, katakanlah seperti Sydney atau Melbourne. Di mana untuk di Adelaide itu mereka punya yang namanya second post-study work stream. Di mana kalau misalnya student mungkin selesai dari bachelor degree 2 tahun, bachelor degree 3 tahun, mereka itu bisa post study working visa hanya 2 tahun untuk di Sydney atau di Melbourne katakanlah. Tetapi untuk di Adelaide, walaupun mereka tinggalnya di City, itu mereka bisa dapat post study working visa hingga 3 tahun. Bahkan untuk master degree-nya mereka itu bisa stay untuk post study working visa 4 tahun. Seperti itu. Jadi memang post study working visanya lebih lama dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Australia, walaupun mereka stay-nya tetap di City, di Adelaide City nantinya. Seperti itu. Dan ini sebagai informasi juga yang mungkin beberapa sudah mendapatkan informasinya, terutama untuk yang pernah di training mungkin dari tim Study in Adelaide. Ada yang namanya teknologi in Adelaide area. Jadi kalau di USA mungkin ada istilahnya Silicon Valley. Nah, untuk di Australia, Silicon Valley-nya Australia itu ada di Adelaide. Jadi nantinya memang pemerintah di sana sedang membangun pusat global leaders untuk teknologi, terutama di Australia itu di Adelaide City. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Google, Amazon, Tesla, Apple, dan lain sebagainya mereka akan buka headquarters mereka khususnya untuk Asia Pasifik dan juga untuk Australia itu di Adelaide. Jadi terutama untuk student yang ingin ambil IT dan ingin pathway to PR atau ingin full time kerja nantinya di top company, kita selalu sarankan untuk mereka itu bisa mendaftar di kota yang karakteristiknya memang untuk teknologi dan juga IT. Salah satunya dengan Adelaide. Seperti itu. Ini ada satu video mungkin yang dari salah satu government mungkin dari South Australia ataupun Study in Adelaide yang menjelaskan mengenai teknologi in Adelaide. Saya akan putar videonya. Google coming into Adelaide really demonstrates that we are world leaders in artificial intelligence. Google are attracted by that capability. They're attracted by how that capability can work in different industry sectors. AWS highlighted that some of the largest technology companies in the world are picking South Australia to open offices in to do innovation and to really push the AI data analytics capability of those world-leading companies. The combination of having the Australian Institute of Machine Learning and the MIT Big Data Living Lab in South Australia really made something quite unique that you're not really getting anywhere else in the world. The Australian Institute of Machine Learning is a top 10 research institute in the world for AI, and when it comes to things like robotic vision, it's top 2 in the world. Also, the MIT Big Data Living Lab is here in Adelaide is unique as well because it was really Bank SA and Optus and DSpark, sort of large telco and their data analytics capability and a large bank. That is a really different way of approaching this. It's not academic only, it's not government only, it's commercial, government, academic, all coming together to try and work out what this future is going to look like.
We saw Accenture come into South Australia at scale, 2,000 people, mainly focused on AI, data analytics, cybersecurity, and a lot of their clients are outside of the state as well. So they're really coming here for that capability. This technology is going to be one of the key pillars that the future societies, future economies are built upon. Technology companies are great in that they're really looking at what's the world going to be like in 10 years' time. So at the moment, we're not building so much the world for today, although we're getting many benefits out of that. We're really thinking, what does society, what does the economy look like in 10 years' time, and let's build that. So for us, it is talking to companies around the world and asking them to come on that journey with us of building the future. So in the next 10, 20 years, you're running entire systems of technology that's been built out of Adelaide. Ya, tadi videonya yang menjelaskan mengenai teknologi in Adelaide ya. Memang banyak investasi berdatangan, terutama dari sisi teknologi dan juga AI, cyber security, yang memang mereka akan membuka headquarters mereka di Adelaide tentunya. Jadi ini cocok dengan karakteristik kotanya dan juga jurusan yang kita miliki. Nah, sebagai informasi, untuk UniSC sendiri, University of Science and Coast, kita memang masih dominan by domestic student. Jadi memang international student kita itu baru ada sekitar 10% secara total, dan tidak ada yang terlalu mendominasi dari negara-negaranya. Jadi cukup diverse dari sisi international student, seperti itu. Dan untuk jurusan, kita menyesuaikan dengan memang karakteristik kotanya. Seperti tadi, kotanya lebih ke teknologi, otomatis untuk faculty yang kita buka, khususnya untuk di Adelaide campus itu hanya untuk IT faculty. Jadi kita punya yang namanya Bachelor of ICT atau Bachelor of Information and Communication Technology, di mana di sini untuk entry requirement-nya sangat mudah. Kita terima SMA nasional, jadi bisa langsung direct entry dari jurusan apapun, IPA, IPS, bahasa, ataupun kurikulum merdeka, mereka bisa direct entry dengan IELTS 6,0 overall, no band below 5,5, dan ada automatic scholarship 15%. Jadi untuk harganya pun ini sangat affordable untuk ukuran public university level 1 dan lokasinya di Adelaide di tengah-tengah city. Harganya itu per year 25.000 before scholarship. Jadi nanti dibayarkan per semester lalu dikurangi 15%. Jadi after scholarship per semester itu hanya 10.625 Australian dollar per semester. Jadi harganya mungkin agak-agak mirip seperti harga private college, tetapi ini public university, seperti itu. Dan untuk scholarship pun itu otomatis, itu langsung granted pastinya selama dia international student, baik itu offshore ataupun onshore, terutama dari Indonesia, seperti itu. Dan untuk master kita punya 2 jurusan. Kita punya Master of ICT, Master of Information and Communication Technology. Uniknya untuk Master of ICT kita tidak perlu pengalaman kerja. Kita terima berbagai macam background bachelor. Jadi kalau misalkan mungkin dia sarjana ekonomi atau mungkin Bachelor of Arts mungkin in Communication misalnya, mereka bisa apply untuk Master of ICT yang ada di Unisense Coast Adelaide Campus, dan IELTS-nya cukup rendah. IELTS-nya itu overall 6,0, no band below 6,0, seperti itu. Dan harganya juga itu cukup affordable. Harganya 28.000 per year, ada scholarship sama 15%. Jadi after scholarship harga per semester itu hanya 11.900 Australian dollar per semesternya. Seperti itu, nanti dibayarkan per semester. Dan yang terakhir, kita juga punya jurusan yaitu Master of Cyber Security and Forensics. Bedanya apa? Untuk Master of Cyber Security and Forensics ini, student harus memiliki background bachelor di bidang IT ataupun teknologi, dan tetapi sama, mereka tanpa pengalaman kerja atau fresh graduate mungkin itu bisa langsung apply ke Master of Cyber Security and Forensics. IELTS-nya memang sedikit lebih tinggi, IELTS-nya itu overall 6,5, no band below 6,0, harganya sama seperti Master of ICT. Harganya itu annual 28.000 before scholarship, after scholarship 15% dan dibayarkan per semester itu hanya 11.900 Australian dollar per semesternya. Untuk bachelor durasinya 3 tahun tanpa tesis atau skripsi, begitu juga untuk master durasinya 2 tahun tanpa tesis. Seperti itu. Dan itu untuk jurusannya.
academic entry requirement rata-rata untuk bachelor degree itu hanya perlu rata-rata nilai 75 untuk kurikulum nasional. Yang penting mereka nantinya lulus kelas 12 dan punya raport dari kelas 10, 11, dan 12. Untuk master, GPA minimum itu dia 3,0 out of 4 pastinya. Seperti itu. Dan untuk GS, nanti kita ada GS form juga khusus untuk Uni SC Adelaide. Itu nanti mungkin bisa diminta ke tim dari YES dengan Mbak Reta dan tim. Itu nanti otomatis ketika daftar akan kita kirimkan. Dan untuk undergraduate, itu kita maksimum age-nya 24 tahun dengan maksimum gap-nya 1 tahun ya. Seperti itu. Dan untuk graduate, itu kita terima dengan maksimum age 35 tahun. Marriage applicants untuk postgraduate itu juga bisa kita terima. Dan baik untuk bachelor ataupun master degree, kita tidak terima previous visa rejections from any country for any reasons. Seperti itu. Dan intake-nya kapan aja? Sebagai informasi, kita ada 3 kali intake. Kita masih buka untuk November intake di tahun ini. Jadi kalau ada student mungkin yang ingin coba, baik itu master ataupun bachelor degree, kita masih ada November intake. Dan sebagai informasi, kembali lagi kita level 1. Kita ada February intake yang sudah kita buka juga pendaftarannya saat ini. Kita juga buka kembali nanti untuk July intake dan November intake tahun depan kita juga bisa di-apply. Seperti itu. Jadi ada 3 kali, Februari, Juli, dan November. Untuk November intake masih kita buka di tahun ini. Oke, jadi untuk ini applications off dates dan juga COE cut off dates-nya. Jadi untuk intake-nya nanti kita 4 November. Indonesia, last date application di September tanggal 27 dan last date untuk acceptance itu di Oktober tanggal 4. Disilahkan kalau ada student mungkin membutuh konsultasi lebih lanjut nanti bisa infokan ke Mbak Reta. Saya juga willing untuk bantu nantinya. Seperti itu. Jadi masih ada waktu untuk student yang mungkin mau join di November intake itu masih bisa. Dan scholarship-nya ini otomatis seperti yang tadi saya informasikan, scholarship 15% dan itu dipotong bukan hanya di semester 1 atau di tahun pertama, tetapi setiap semester selama tidak ada units yang fail. Seperti itu. Dan ini adalah comparison-nya untuk postgraduate atau master degree kita dengan yang lain. Kalau kita bandingkan, harga kita itu bisa dibilang 50%-nya dari Adelaide, University of Adelaide. University of Adelaide itu harganya 52.000 per year, harga kita untuk master 28.000. After scholarship kita juga masih lebih murah, 23.800 per year, dibagi 2, 11.900 per semesternya. Bahkan harga kita itu masih di bawah Torrens University untuk graduate, ataupun Flinders University, tetangga kita untuk public university yang ada di Adelaide. Bahkan harga kita hampir mirip, beda-beda tipis dengan Kaplan selaku private college ya, seperti itu. Jadi harganya cukup kompetitif dan affordable, dan tempat tinggalnya karena di Adelaide juga pastinya lebih affordable dibandingkan big city seperti katakanlah Sydney ataupun Melbourne. Dan untuk comparison yang di undergraduate kita juga masih lebih murah pastinya jika dibandingkan dengan Flinders, jika dibandingkan dengan University of Uni SA ataupun Uni Adelaide yang sekarang sudah bergabung jadi Adelaide University, atau bahkan dibandingkan dengan Flinders University, dan kita nggak beda jauh sama business school yang ada di Adelaide. Jadi kompetitif, dibayarkan per semester, automatic scholarship 15%, harganya hanya 10.625 Australian dollar per semester untuk bachelor degree kita. Belum lagi post study working visa yang lebih panjang dan pathway untuk 2PR karena ini Adelaide. Karena Adelaide regional area, otomatis secara poin untuk yang mau migrate untuk PR juga pastinya lebih tinggi dibandingkan mainstream city lainnya. Seperti itu. Oke, itu saja informasi dari saya mengenai Uni Sunshine Coast yang ada di Adelaide Campus. Jika ada yang mau bertanya, silakan baik dari tim YES maupun dari partners yang ada di Zoom session kali ini. Terima kasih. Thank you Mas Gabriel untuk presentasinya, share info tentang kampus terbarunya Uni SC di Adelaide, mana fokusnya memang ke teknologi, dan mungkin beberapa agent partner kita juga udah aware bahwa di Adelaide itu mereka masih on progress ya develop karena belum full open lot 14 di mana itu memang untuk seperti Silicon Valley-nya di Australia. Udah beberapa
perusahaan besar yang memang sudah join waktu itu. Saya sempat ke Adelaide, udah sempat visit juga ke Lot 14. Udah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah open untuk office mereka dan sudah beroperasi. Cuma memang belum belum terlalu banyak karena Betul, secara waktu itu main buildingnya masih on proses ya. benar. Oke, sekarang kita ke sesi question and answer. Ini kita sudah ada pertanyaan. Untuk yang lain, kalau memang mau ada pertanyaan juga, boleh di-submit di question and answer box-nya. Ini untuk pertanyaannya ada dari Anonymous. Untuk UniSC yang Adelaide ya, terutama ini, Mm-mm. apakah accept untuk one skill retake IELTS-nya nih? Oke, kalau untuk one skill retake IELTS kita bisa terima, asalkan memang tadi overall-nya sama ya. Kalau untuk bachelor kan overall 6,0, no band below 5,5. Master ICT kita yang saya cukup jarang ya sekarang ya ngelihat master IELTS-nya 6,0, no band below 6,0, tapi master ICT kita IELTS-nya cukup rendah, overall 6,0, no band below 6,0, dan master cybersecurity forensics kita yang 6,5, no band below 6,0. Tapi kalau misalkan mau ambil one skill retake, silakan, kita juga accept seperti itu. Oke, itu sangat membantu sih karena biasanya kan uh, sekarang kurangnya hanya dikit, hanya di satu skill aja biasanya ya. Kurang cuma 0,5, sayang banget ya kalau misalkan Iya, tes lagi gitu ya semuanya gitu kan. betul. Jadi kita masih bisa terima seperti itu. Oke, berarti masih terima ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Is UniSC provide dormitory for international students or having any collab with any accommodation company? Ya, kalau untuk ini ESI sendiri karena memang kan kita city campus ya, dan di tengah-tengah kota, memang kita tidak punya our own dormitory. Tapi memang sih yang saya lihat rata-rata kalau dormitory itu harganya biasanya lebih tinggi dibandingkan accommodation providers yang di luar dari dormitory ya. Mhm. Tetapi apakah kita punya partner? Yes, kita punya beberapa partner. Ada to stay, ada juga dengan kos-kosan Australia juga, yang mungkin yang mungkin juga mungkin dari Yes Education juga punya partner tersendiri seperti itu juga silakan. Tapi dari kami pun bisa dikonsul kalau misalkan studentnya udah fix dengan UniSC yang ada di Adelaide campus, lalu mau kita bantu untuk discuss dari sisi accommodationnya mungkin tempat tinggalnya, itu bisa kita bantu juga dari sisi student service ataupun saya sebagai representatif. Nanti kita cocokkan dengan keinginan atau request dari student ataupun orang tuanya. Apakah mau pas di samping kampus atau mungkin mau agak lebih murah, agak di luar city-nya sedikit tapi dekat dengan transportation station mungkin, itu juga bisa. Nanti kita bisa bantu seperti itu. Oke, sebagai tambahan info juga untuk beberapa student accommodation provider itu mereka punya kok lokasi di Adelaide. Jadi nggak cuma di Sydney, Melbourne, tapi mereka juga punya yang di Adelaide. Scape ada, kemudian Yugo ada, The Switch juga ada di Adelaide. Jadi opsinya ada untuk student. Tinggal mereka punya budgetnya seperti apa, kemudian mau tinggalnya di mana. Kalau mau affordable, biasanya pilih yang sharing Hmm. sistemnya, student apartmentnya yang sharing, jadi bukan yang studio. Kalau studio jelas lebih mahal sih. Yes, tapi memang rata-rata sih di tahun pertama atau di semester 1 student itu kebanyakan ambil yang sendiri. Nanti ketika udah punya banyak teman mungkin, banyak kenalan, itu biasanya mereka pinter sendiri sih. Mereka nanti join dan lain sebagainya. Betul. Ya, sejauh ini student Indonesia mereka merasa aman, mereka merasa nyaman juga gitu ya. Walaupun memang student Indonesia di Adelaide dibandingkan di Sydney, Melbourne atau bahkan Brisbane nggak terlalu banyak seperti itu ya. Tetapi perkembangannya saya lihat menuju arah yang positif gitu. Apalagi ada informasi mungkin study in Adelaide akan ada person in charge juga mungkin di tahun 2025 untuk yang di Indonesia. Jadi memang kita cukup serius dari sisi education and study in Adelaide, um, dan juga dari sisi pariwisata Adelaide juga saat ini juga mulai dikembangkan juga dan dipromosikan untuk di Indonesia area seperti itu. Dan
Hopefully mungkin di tahun depan akan ada direct flight juga dari dari kota-kota lain seperti dari Jakarta ke Adelaide yang saat ini sebenarnya sudah ada juga dari via Bali seperti itu. Jadi ya nanti kita tunggu perkembangannya seperti apa. Tapi memang prospek Adelaide cukup bagus, apalagi kampusnya juga dari sisi kampus kami sebagai UniSC secara level juga bagus dan juga visa processing kita overall saat ini untuk level 2 country seperti Indonesia itu sekitar 2 minggu atau ada juga yang per 10 hari seperti itu. Jadi cukup cepat sih. Gitu. Oke. Itu yang berita paling menggembirakan untuk saat ini dengan visa processing yang kemarin sempat Ya, mendebarkannya. karena dari sisi jurusan kita juga bukan jurusan yang mainstream banget ya, seperti bisnis katakanlah seperti itu. Jadi ya dari sisi jurusan mungkin mendukung, kebutuhan kotanya juga mendukung mungkin, dan dari sisi quality of campus juga mendukung. Belum lagi kan memang kampus kita itu masih dominan domestic student ya. Jadi Mhm. memang pastinya kita sangat mencari diversity untuk di kampus kita. Salah satunya student dari Southeast Asia, terutama dari Indonesia. Seperti itu. Oke, sip. Dan jangan khawatir juga, Study Adelaide itu sangat mensupport semua activity international student. Jadi biasanya kalau untuk yang datang sesuai dengan big intake-nya mereka kayak di Februari dan Juli itu Study Adelaide mereka provide juga airport pick up untuk international student dan mereka biasanya open booth juga di airport untuk support international student yang baru pertama kali datang ke Adelaide. Betul banget. Bahkan mereka sekarang udah punya student ambassador juga dari Tuh, masing-masing negara, termasuk Indonesia, yang pasti siap menyambut student yang akan studi di Adelaide, salah satunya di UniSC. Gitu. Jadi nggak iya, perlu khawatir untuk orang tua ataupun untuk student baik itu yang S1 ataupun S2. Gitu. betul. Oke, next ini kita ada pertanyaan berikutnya. Untuk bachelor student, apakah tersedia program magang? Oke, untuk program magang sebenarnya itu walaupun dari sisi accreditation ya, kita itu kan sudah ACS juga masuk ke dalam Mhm. ACS untuk Bachelor ICT kita. Jadi masuk ke Australia Computer Society kalau tidak salah. Jadi mereka nantinya bisa kerja di bidang Computer Society juga ataupun di bidang IT nantinya di Australia, terutama di Adelaide. Untuk magang memang tidak wajib ya, tetapi memang kita punya career center juga yang membantu student nantinya ketika ada opportunity lowongan untuk dari segi internship, part-time, ataupun untuk full-time nantinya. Belum lagi karena UniSC Adelaide Campus ini kan part of ECA. Nah, sebagai informasi, kalau tadi di slide pertama saya itu, ECA punya yang namanya ECA Professional Year Program, kita juga punya yang namanya ECA Internship. Jadi ini adalah dua office, dua bidang yang membantu student, baik itu dari sisi persiapan mereka nantinya mau lulus untuk mau kerja, full time ataupun part time ataupun yang internship, termasuk untuk placement mereka ke internship ataupun full time job. Memang ada dua pilihan. Ada yang istilahnya berbayar, otomatis itu automatic granted. Ada juga yang free, yang otomatis memang lebih ke preparation mereka untuk internship ataupun untuk full time job. Mungkin seperti CV screening atau mungkin dari sisi interview coaching misalnya itu yang akan dipersiapkan. Jadi apakah kita menyiapkan untuk program magang tidak otomatis kita siapkan seperti itu, tetapi memang divisi khususnya untuk internship kita punya dari ECA yang juga akan bantu untuk Adelaide student kita yang ada di UniSC. Seperti itu. Semoga menjawab untuk pertanyaannya. Oke, berarti tetap dari studinya harus ada keaktifan untuk mencari ya. Yes, benar Oke, sekali. sip. Ada pertanyaan berikutnya dari Yosef Audrey. Apakah UniSC menyediakan program program dual degree atau joint degree? Oke, untuk saat ini memang kita belum ada program dual degree ya, Pak. Untuk program dual degree sendiri kita belum ada. Jadi semua program kita itu single degree. Makanya kalau dari sisi harga bisa dilihat sendiri harganya sangat-sangat affordable untuk ukuran public university. Plus baik itu master ataupun bachelor degree juga harganya kan kurang lebih cuma 10.625 untuk bachelor, 11.900 per semester after scholarship untuk yang
master degree. Jadi kita sayangnya memang belum ada dual degree, tapi memang kita menyiapkan program yang dibutuhkan spesifikasinya untuk kota tersebut. Makanya untuk saat ini kita hanya menyiapkan untuk IT faculty kita dari ICT, dari baik itu bachelor ataupun master, termasuk untuk master cybersecurity kita. Seperti itu kan, kalau dari tadi mungkin yang kita lihat dari Trade and Commission Department Australia, khususnya untuk South Australia, kan mereka sangat membutuhkan dari background-nya untuk cybersecurity ataupun AI, yang pastinya dengan adanya UniAC in Adelaide itu bisa menjawab akan kebutuhan hal tersebut. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan kotanya. Jadi memang kita belum ada untuk dual degree, tapi single degree yang kita keluarkan pun itu memang cukup kompetitif dan itu yang dibutuhkan untuk Adelaide City saat ini. Seperti itu. Oke, sip. Semoga udah menjawab ini ya. Oke, so far belum ada lagi pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa masuk ke Q&A box. Nah, saya mau nanya nih, Mas Gabriel, Silakan Mbak Reta. terutama untuk yang program bachelor ya, Mm-mm. karena kan seperti kita tahu bersama, anak SMA Indo kan kalau lulus umurnya nanggung nih, ya kan, Betul. 18 belum, tapi tinggal bentar lagi, gitu. Ya, Nah, untuk benar-benar. processing under 18 di UniSC yang Adelaide campus ini, apakah mereka open untuk under 18 student atau eh, belum bisa nih? Belum, oke. Jadi jawabannya memang salah satu peraturannya untuk admission bachelor degree, Bachelor of ICT, student itu harus umur 18 tahun ketika enroll. Nah, enaknya di UniSC Adelaide Campus ini kita punya 3 kali intake kan ya Mbak Reta ya. Kita punya Februari, kita punya Juli, kita juga punya November. Nah, enaknya itu kita punya di November. Jadi untuk student yang mungkin di umur baru umur 18 tahun katakanlah, mungkin di bulan September katakanlah, atau mungkin 18 tahunnya di Oktober misalnya. Apakah mereka bisa untuk join di November intake? Jawabannya bisa. Selama November intake itu di tanggal 4 itu mereka sudah umur 18 tahun. Untuk apply-nya gimana? Untuk apply-nya apakah boleh ketika umur 17 tahun? Jawabannya boleh. Jadi kalau mereka sudah kelas 3 SMA, terutama mereka yang sudah punya rapot semester 1 kelas 12, itu mereka sudah bisa start apply untuk bachelor degree kita. Seperti itu. Atau bahkan mereka baru naik misalnya ke kelas 12, tapi mereka pengen buru-buru dapat conditional offer letternya katakanlah untuk apply. Karena apply-nya jujur juga untuk application fee kita untuk via Yes Education itu di waive. Jadi untuk daftar silakan untuk daftar via Yes Education. Jadi apakah bisa untuk apply-nya boleh, tapi untuk ketika enroll mereka memang harus umur 18 tahun. Karena kita untuk saat ini tidak terima under 18 student. Kalaupun misalnya katakanlah dia umurnya 18 tahunnya di Desember, mereka itu bisa join kok di Februari intake kita. Silakan. Seperti itu. Oke, sip. Yang penting waktu mereka enroll posisi udah 18 ya, dan Benar. dengan adanya 3 intake dalam 1 tahun itu cukup advantage lah buat student yang tinggal kurang dikit lagi 18 itu yang sering sering kena, biasanya untuk daftar ke kampus ada yang nggak Ya, terima untuk under 18 kan. ya, belum lagi kan kadang-kadang rata-rata ijazah keluarnya kadang-kadang telat ya. Kadang-kadang di Juli atau bahkan di Juli akhir baru keluar gitu kan ya. Otomatis ya mereka bisa gabung tuh ke late intake kita yang di November mungkin. Tapi kita juga punya pertimbangan sih akan membuka September intake juga. Tapi untuk September intake aku akan informasikan mungkin nanti di awal tahun atau mungkin di bulan Desember. Tapi yang pasti kita ada Oke. Februari, ada Juli dan juga ada November intake gitu. Karena jujur untuk ini Sunshine Coast di Adelaide itu lumayan application-nya student dari Asia terutama. Mhm. Asianya dari mana? Indonesia mungkin memang belum terlalu banyak karena dari sisi kotanya belum terlalu populer seperti Melbourne ataupun Sydney. Walaupun trennya sekarang cukup naik ya, trennya ke arah yang Mhm. positif. Tapi memang student kita itu ada beberapa dari Filipina, dari Vietnam, dan juga dari Malaysia. Seperti itu. Oke, ya mungkin sebagai info juga, karena kan biasanya orang taunya Adelaide itu kotanya sepi banget ya. Jadi Benar. sebenarnya nggak sepi-sepi juga. Jadi kalau untuk kota ya mungkin eh, a little bit kayak Bandung lah ya.
a little bit kayak Bandung yang ya rame tapi nggak rame-rame banget. Jadi masih bisa enjoy life, slow life di sana. Kemana-mana juga masih masuk walking distance. Untuk Betul. cuacanya juga di sana cukup mild sebenarnya, nggak yang terlalu dingin banget juga. Jadi untuk orang Indo masih bisa lah. Anggap aja kayak ke Dieng gitu ya. Yes, betul. Kalau bulan-bulan sekarang mungkin masih dingin ya, masih cukup dingin. Tapi ya orang Indonesia em, masih nggak begitu keberatan sih dengan cuaca dan iklim di sana gitu, baik ketika summer ataupun winter mereka cukup oke sih dari sisi adaptasi. Dan juga sama seperti yang Mbak Reta bilang kan, eh, masih walking distance di masing-masing area. Bahkan dari kampus kita ke Randall Mall itu cukup dekat, bisa jalan kaki. Ada tram untuk student itu free kalau dia misalkan mau ke pantai katakanlah. Dan di sana juga cukup banyak taman juga kan ya, seperti itu. Dan kotanya pun memang tidak seramai Sydney seperti itu, tapi trennya cukup positif untuk saat ini, terutama untuk Adelaide sebagai regional area ya. Dan lokasi kita kan pas banget di tengah city, jadi bukan yang kayak village kayak gimana-gimana, tetap ada gedung tinggi juga pastinya, perkantoran, Betul. apalagi nantinya ada teknologi in Adelaide gitu ya, seperti Silicon Valley-nya, walaupun masih under development dan under construction, tapi beberapa company mulai masuk, beberapa startup juga bermunculan pastinya di Adelaide, yang otomatis itu akan membuka lapangan kerja baru juga untuk student, terutama mereka yang lulus dari IT faculty seperti dari Bachelor ICT, Master ICT, ataupun terutama Master Cyber Security. Mereka itu kan lebih fleksibel ya, ke IT company bisa, ke banking industri juga bisa, karena dari banking industri juga butuh orang-orang yang punya background di bidang cyber security seperti itu. Oke, jadi secara city juga nice to live, opportunity untuk working juga masih cukup besar karena untuk tenaga kerja dan lowongannya masih lebih banyak lowongannya. Benar, dan dari sisi competitiveness atau persaingannya kan pasti berbeda ya. Kalau Betul. dibandingkan dengan kota-kota Sydney, Melbourne, atau bahkan Brisbane katakanlah gitu. Jadi Adelaide itu masih sangat terbuka untuk migration opportunities untuk para international student, baik mereka yang ketika lulus mungkin mereka self-funded, mereka ingin lanjut bekerja full time di sana. Seperti itu. Oke. Ini dari yang lain tampaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Penjelasan dari Mas Gabriel jelas banget nih tadi infonya. Mungkin nanti kalau misalnya after this webinar ada inquiry atau ada student case, bisa kontak aja, bisa ke saya Margareta atau dengan Mas Farid atau dengan Mas Franklin. Karena kita bertiga yang handle untuk Australia Destination. Jadi nanti bisa inquire aja. Seandainya kalian punya student yang mau konsultasi langsung dengan UniSC Adelaide Campus dengan Mas Gabriel, nanti juga bisa info aja. Nanti kita akan bantu arrange untuk online consultation-nya, atau mungkin kalau pas domisilinya ada di areanya Mas Gabriel dan staff Yes Edu, nanti bisa di-assist untuk face-to-face consultation. Pastinya. Oke, thank you banget ini untuk Mas Gabriel untuk supportnya hari ini, penjelasannya tentang UniSC Adelaide, tentang programnya, scholarship-nya, opportunity-nya untuk kedepannya juga, dan juga untuk para agent partner kita yang udah join di sesi pagi ini. Jadi kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk sesi webinar hari ini. Jangan lupa kita punya fam trip untuk di bulan Maret 2025, pengumpulan poin masih bisa sampai dengan Januari tahun depan. Jadi kirim student sebanyak-banyaknya ke YS Edu untuk dapat slot untuk seat join fam trip kita. Oke, Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mbak Reta. Terima kasih untuk para Yes Education Sub-Agent Partners. Nanti akan saya share untuk PDF-nya dan juga beberapa collaterals dan juga promotion materials-nya. Jadi nanti boleh oke, di-share ke tim yang lain ataupun ke students-nya. Nanti kalau ada yang perlu saya bantu, informasi aja ke Mbak Reta, nanti saya juga bisa untuk bantu.
Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Bye-bye. Okay, thank you everyone. Bye-bye.